Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk wa min akhlaqis salafus salih, termasuk akhlaknya mereka para leluhur dahulu yang saleh, orang tua kita dulu yang saleh. Apa daripada akhlaknya mereka? Mulazamatul kitab wa sunnah, selalu berhubungan mencari sesuatu daripada kitab dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hubungannya erat kepada Al-Quran dan hadis, sampai digambarkan seperti apa? Kaluzumid dhil lisyakhis, seperti bayangan daripada seseorang. Sampai kalau jalan konten bayang-bayangannya mau konten. Dimanapun sampai berada pasti ada bayang. Sehingga seperti itulah kehidupan mereka, orang-orang leluhur yang saleh. Dimanapun berada selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, berhubungan dengan Al-Quran, selalu berhubungan dengan kitab-kitab yang suci, sehingga hidup mereka pun dijadikan bahagia dunia sampai akhirat. Mereka itu tidak berani untuk melakukan sesuatu kecuali sudah untuk mencari nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang terdahulu kalau sudah jadi ulama beneran, gini apa nggih? Ustad betulan, kiai beneran, hebat, alim, bahkan mengamalkan daripada ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka itu tidak berani berucap, tidak berani untuk berbuat sesuatu kecuali mempunyai timbangan Al-Quran dan hadis. Timbangannya orang saleh, timbangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Sayyid Ta'ifah Abul Qasim Al-Junaid. Al-Imam Junaid ini Sayyid Ta'ifah, ahli sufi. Beliau mengatakan apa? Lau ra'aitum rajulan yatarabba fil hawa, seandainya sampai melihat ada seseorang bisa terbang, mibur lah sejauh dengan terbang ngawang, fala taqtadu bihi hatta tarau san'ahu indal amri wan nahi. Jangan ikuti dia kecuali lihat kehidupannya dia, kesehariannya dia, bagaimana keadaan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamir ilahiyah. Kalau Anda melihat seseorang tadi yang mungkin terbang di udara, melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mujtaniban li jami'il manahi, menghindar, menjauh daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, fa'taqidu wa qtadu bih. Yakini dia orang soleh, yakini dia orang alim, yakini dia kekasihnya Allah, dan ikuti semua perintahnya dia, karena dia termasuk tanda besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ra'aitumuhu bukhlun bil awamir, kalau dia bakhil, kekir, melakukan sesuatu daripada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, salat jarang, puasa apa maneh, haji mati, soke belum haji ya, motore wake, dia pelit, kekir dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wala yajtanib al manahi, ada perintah larangan dari Allah, loh jangan pakai riba, tetap riba. Ahli majelis, meskipun ahli majelis, kok ahli majelis punya pondok pun kalau mereka melakukan kemungkaran yang dimaksiatkan, melanggar aturan Allah, fajtanibu, tinggal mereka, tidak ada kebaikan sama sekali. Mungkin kita sering dengar daripada ucapan mereka, al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdol, lebih baik daripada 1000 keramat. Mungkin kita ini melihat orang terbang, heran. Terbang itu Pak bukan menjadi satu tanda orang itu hebat, tinggi
tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terbang itu diberikan oleh Allah bukan hanya manusia, burung bisa terbang. Gini apa nggih? Burung bisa terbang. Sampai jangan heran melihat manusia jalan di atas air. Hebat. Loh, kehebatan itu bukan hanya dikasihkan sama manusia, lumba-lumba di atas air. Kan ya? Berarti kemuliaan demikian bukan khusus bagi mereka orang walinya Allah Subhanahu wa taala, bukan khusus bagi mereka orang yang soleh, tapi apa? Istiqomah sampai sholat. Coba sampean sholat duha 4 rakaat, jaga 40 hari. Kalau tidak bolong, hebat sampean. Kuat apa? Jaga sholat subuh terus sampai 2 bulan. Kuat. Sampai istiqomah sholat subuhnya di masjid dengan baca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Sulit. Kalau Anda berhasil, Anda lebih afdol orang yang sudah terbang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keramat yang paling baik ketika Anda bisa istiqomah ibadah. Anda bisa duduk di tempat majelis ini, istiqomah duduk ngaji, istiqomah zikir ratibul haddad, istiqomah baca sholawat. Kalau Anda istiqomah, itu lebih afdol daripada yang lainnya yang Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ojo heran sampean Pak. Ojo heran delok wong ngene. Aduh, kebal be. Terus kebal ndak mati dah. Dikek bacok apa lading sing gedhe ku jenenge apa? Hah? Enggak sing ge macok klopo itu ini. Bode, diboding gak mempan. Ya Allah, kecocok primati ternyata Pak. Titanus, iya dah. Subhanallah, mati. Tetap. Anda tahu para sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal terbunuh semuanya. Tidak tahu boleh kebal Pak. Wong saiki boleh kebal. Ya pada Sayyidina Hamzah mati dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Hasan mati dalam keadaan. Sayyidina Husain dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh. Sayyidina Umar terbunuh. Semuanya para sahabat Nabi rata-rata matinya dalam keadaan terbunuh. Tidak mikir kebal. Kalau Anda mikir kebalnya sakti, berarti mereka orang yang kebal dikatakan kesaktiannya hebat, orang yang hebat berarti lebih afdal daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabatnya Nabi, masya Allah, sujud, baca Al-Quran, wiridnya dibaca, sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, sedekahnya hebat, yang tadinya kaya jadi kemarat karena untuk Nabi Muhammad SAW, bajunya tembelan sampai 17 tembelan. Bagaimana Siti Khadijah seperti itu? Apakah mereka tidak lebih afdal daripada orang-orang zaman now ini, zaman sekarang? Jauh Pak. Sapucuke untu, sapucuke kuku, ndak ana apa-apa nek Pak. Dibandingkan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dibandingkan sahabatnya Nabi Muhammad yang paling rendah saja dengan wali yang paling top di atas dunia sekarang, lebih afdal sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jauh. Seperti itulah mereka dulu orang-orang yang soleh. Masya Allah. Kalaupun dikasih bisa terbang, itu maziyah, kelebihan, ya obral-obralan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin dia bisa karomah, ya dikasih lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan tolak ukur bahwa ini orang yang soleh. Ojo wali sampai, ojo wali. Itu orang dulu. Alim betul, ilmunya alim, hadisnya, Al-Qur'annya, fikihnya alim, semuanya alim, masya Allah. Sampai akhirnya kata beliau, aku ini melihat di zamanku, di zamannya Imam Sya'rani, ulama mulai berkurang. Ini zamannya beliau. Bukan berkurang ulamanya, bukan berkurang ilmunya, tapi ta'alluq, hubungan dengan ilmu mulai berkurang. Mereka merasa dulu, ulama dulu itu umarok datang ke ulama, Ustaz, Kiai, gimana hukumnya ini? Dulu, kata beliau, saat ini berubah.
mereka taruh proposal untuk menjadi orang terdekatnya mereka para umara. Akhirnya ilmunya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menganggap ini thariqah, ini jalan yang paling bagus. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini loh alasannya mereka kadang-kadang. Gini bang, siapa lagi kalau bukan kita? Tidak ada lagi, harus kita. Anda kalau masuk langsung jadi kucing akhirnya. Sebelum masuk jadi singo, wis mlebu jadi kok, lah iso jadi tikus insyaallah. Bahaya. Ini kata beliau. Sehingga mereka makan pun dalam keadaan makan dengan makanan yang haram. Sehingga batnihi di dalam perutnya dalam keadaan semuanya haram. Pakaiannya bitalbizihi haram. Semuanya haram. Tidak mikir. Semuanya tidak mikir. Dikasihkan dimakan, ini dipakai. Menurut dia ini satu jalan yang paling damai, yang paling bagus, yang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini talbisus syaitan. Ini satu siasatnya setan untuk melempar dia nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selamat semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kata beliau, pernah ada tamu masuk ke rumah saya. Masya Allah, kalau cerita hakikat itu, waduh, ngelebihi teko Nabi, Pak. Kata beliau, wah, kalau cerita akhirat ghaib yang tidak kelihatan cerita, waduh, hebat. Seakan-akan beliau pernah merasakan. Dia datang bawa santri-santrinya banyak. Datang ke rumah saya, kata beliau. Akhirnya berhari-hari duduk di rumah saya. Saya lihat setiap kali duduk ceritanya ghaib. Ceritanya sing ghaib, cerita kuburan, cerita iki macam-macam. Kok cerita sing waduh sendak karu-karuan. Akhirnya orang tanya, akhbirni an syurutil wudu wassalah mahiyah. Ini kepanjangan berbicara yang ghaib, yang tidak kelihatan, bicara langit, bicara matahari, bicara bulan. Saya mau tanya, bagaimana syarat-syaratnya wudu, syarat-syaratnya sholat? Paham tak sampean ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata beliau? Ana madaratu fil ilmi syai'ah. Kalau bab itu ya tidak tahu saya, tidak tahu. Kalau bab syarat-syarat wudhu, syarat-syarat sholat, ya tidak tahu. Tapi kalau ente tanya masalah langit, saya tahu. Santri saya ribuan, banyak. Apa kata beliau? Ya akhi, inna tashihal ibadah ala zahir kitab was sunnah amrun wajibun bil ijma'. Saudaraku, dengarkan ya, dengarkan ini. Jangan heboh cerita langit, cerita itu, cerita yang ghaib, yang tidak jelas. Ketahuilah bahwasanya memperbagus ibadah yang setiap hari kita lakukan dengan mencari ilmu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua ulama sepakat. Gini apa enggak? Semua ulama sepakat. Kalau Anda sholat tidak ngerti syarat-syarat sholat, gimana Anda? Sholat tidak tahu yang membatalkan sholat. Anda wudhu tidak tahu bagaimana caranya wudhu. Apa nilai daripada ibadah Anda? Kosong. Sehingga wa man lam yufarriq bainal wajib wal mandub wala bainal muharram wal makruh. Siapa orang yang tidak bisa bedakan antara wajib yang dan sunnah dan antara haram yang dan dimakruhkan oleh Allah, fahuwa jahil. Inilah orang yang bodoh. Berarti sampai ini bukan orang alim. Kasihan santrinya ini. Santrinya kasihan sampai tidak patut untuk diikuti orang-orang di belakang Anda. Wal jahil la yajuzu al-iqtida bih la fi tariqil zahir wa la fi tariqil batin. Ketahuilah orang yang bodoh tidak patut diikuti dalam masalah thariqah yang zahir ataupun thariqah yang batin. Tidak bisa. Anda boleh meyakini fulan bin fulan wali, boleh. Oh itu bin wali, boleh. Tapi kalau sampean ikut milih wali, kalau ikuti syariat Anda ikuti. Kalau wali tidak ikuti syariat, tidak sholat bin wali, terus sampai melok.
enak nih wali iki gak sholat sampean keblinger. Paham sampean iki? Jangan ikut-ikut. Boleh Anda meyakini wali, ya wis. Biarkan itu urusannya dia dengan Allah. Lek sampean durung dadi wali, ojo tiru gayane wong wali. Paham sampean? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikuti orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Ono tak wong sing lebih wali daripada Nabi Muhammad? Ada orang soleh yang lebih soleh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak. Kalau Anda ikuti mereka yang Anda kira mereka wali, tapi tidak ikuti Nabi Muhammad, tinggal ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sehingga orang ini tidak bisa jawab, bingung, tidak bisa jawab. Oh, nyesel akhirnya dia, ya Allah. Karena kesalahan ilmu yang dia cari bukan ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dikatakan juga, kata beliau terakhir nih, fakadam wallahi waftara man yaqul, demi Allah ini orang dusta bagi orang yang sering mengatakan inna tariqas sufiyah lam ya'ti biha kitab wala sunnah. Demi Allah, ini orang dusta yang sering mengatakan thariqah sufi. Mereka orang-orang thariqah sufi itu tidak perlu kitab Al-Quran, tidak perlu hadis. Dusta kata beliau. Bagaimana? Wa qawluhu dzalik min akbaril alamat adalah ala kafri jahli. Ketahuilah orang yang ngomong seperti ini, orang sufi itu tidak perlu Al-Quran sama hadis. Ini satu tanda orang yang ngomong seperti ini kebodohannya sudah keluar daripada mulutnya. Tidak paham ini orang. Bagaimana? Fa inna haqiqatas sufi indal gaum. Ketahuilah orang sufi menurut mereka orang-orang yang soleh, orang yang sudah sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa alim amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas la ghair. Mereka adalah orang yang alim dan mengamalkan ilmu dan ikhlas tanpa ada alasan apapun, tanpa ada tendensi sama sekali. Bahkan semua tujuannya dia satu, untuk santri-santrinya ini apa? Agar supaya sering mujahadah. Diajari mujahadah, bisol dengan puasa, wasahar jarang tidur malam. Ayo irit rumah tak sampai la ilaha illallah. Salah. Bahkan wal uzlah, tinggalkan manusia, jangan sering-sering kumpul di perempatan, jangan sering duduk di pertigaan, di kafe tanpa ada alasan, tinggalkan. Wassamat, yang banyak diam, jangan banyak bicara. Wal wara, hati-hati. Wazzuhud, dunianya dilihat, kerjanya dikoreksi, jangan-jangan haram, jangan-jangan syubhat, jangan-jangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan riba, sampai diatur hidupnya mereka persis sama leluhurnya mereka yang soleh. Diatur mereka, cara ngomong diatur, kumpulannya diatur, puasanya diatur, tidurnya diatur, sehingga ibadahnya rapi waktunya untuk Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka persis dengan gayanya mereka orang-orang yang orang salafus saleh. Walakin akan tetapi kata beliau, akhir-akhir ini mulai berubah pemahamannya orang-orang. Karena orang yang ngamalkan mulai berubah. Ilmunya sudah ada, tapi yang ngamalkan mulai berubah. Kata mereka, sufi itu ya yang capek, pakaiannya suek mungkin, yang 7 hari tidak mandi, sehingga adus. Kan mulai berubah ya, mulai berubah sudah. Tahun demi tahun pemahamannya berubah, sehingga pengamalan setiap hari mulai berubah. Ya inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang zaman sekarang ini, sehingga mereka mengatakan ahlu sufi itu tidak mengikuti sunnah dan Al-Quran, tidak mengikuti orang-orang soleh, sehingga keluar daripada hadis dan Al-Quran.
Al-Quran. Ini yang bahaya. Padahal mereka aslinya itu mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan mengikuti leluhur kita dahulu yang soleh, kiai-kiai yang soleh, habaib yang soleh, persis. Cuman semakin fil awakhir, di akhir-akhir macam-macam. Kan gitu, macam-macam, sehingga dengan amaliyah yang macam-macam lah. Kita sebenarnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti mereka orang-orang yang soleh sampai yaumil qiyamah. Insya Allah dijaga istiqomahnya.